Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu ada di dalam kami. Terima kasih buat kekudusan yang Tuhan juga sudah limpahkan atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Supaya kami makin mengerti dan kami tidak bisa dibohongi sama iblis. Kami gak mau tertuduh karena tidak ada penuduhan di dalam Kristus Yesus. Bahkan Tuhan, kami akan melihat ke depan, masa depan kami begitu cemerlang bersama Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di depan itu sangat indah. Apapun yang ada di belakang kami Tuhan yang sudah lewat, kami akan terus berdiri teguh, tidak akan tertuduh dengan masa lalu kami. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Sebabnya hari ini Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan menasehati kami, bahkan menegur kami. Dan biar kami mengerti Tuhan, isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini ada sebuah judul yang perlu kita mengerti karena judul ini kalau tidak disampaikan dengan benar, banyak orang akan rasa tertuduh. Holiness in the unholy world. Jadi kekudusan di dalam dunia yang tidak kudus. Bahkan seringkali dari atas mimbar dan banyak orang mengatakan kepada kita, kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup kudus. Pertama kita bingung, kekudusan itu apa? Terus bagaimana hidup kudus? Kita mikirnya kalau saya taat, berarti saya jaga kekudusan. Kalau besok saya tiba-tiba jatuh, saya berarti gak kudus. Besoknya begitu lagi, lama-lama tertuduh. Dan lama-lama kita capek sendiri. Kok aku gak kudus-kudus ya? Yang saya mau sampaikan sebagai dasar adalah begini. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sempurna. Gak akan pernah bisa. Tetapi yang sangat hebatnya hari ini, Tuhan melihat kita di kacamatanya Tuhan ya, Tuhan lihat kita semuanya sebagai anak-anaknya ya, sempurna. Berarti apa yang Tuhan lihat kepada saya, itu yang paling indah. Itu menjadi identitas saya dan saudara. Apapun yang orang bicara soal saya dan saudara, itu hanya opini mereka. Apa yang Alkitab katakan tentang kita, itu adalah identitas kita yang sebenarnya. Nah itu perlu kita ngerti. Ini untuk di-unpack semuanya banyak sekali dan luar biasa sebenarnya. Kalau bicara soal holiness. Saya coba mulai dari perjanjian lama ya. Kita pelan-pelan kita mulai sampai supaya kita ngerti dengan benar. Dulu manusia itu waktu jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami yang namanya kematian. Kematian itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Oke? Waktu manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, kemudian Tuhan punya inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Waktu Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan manusia, Tuhan itu mulai menyuruh manusia membuat mezbah. Awalnya begitu, mezbah. Kemudian yang sangat ironis adalah ketika Tuhan berjumpa dengan manusia, Tuhan selalu bilang sama manusia, jangan dekat-dekat. Kan kasihan. Padahal kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11, itu Tuhan sudah memberikan kekekalan di dalam semua hati kita. Arti daripada kekekalan adalah manusia pasti akan cari Tuhan. Karena dikasih kayak GPS di dalam sini, kekekalan. Jadi semua manusia pasti cari Tuhan. Jadi kalau ada orang agnostik, orang ateis, mereka bilang gak percaya sama Tuhan, mereka lagi cari Tuhan. Gak mungkin enggak, so tahu aja mereka. Dan bahkan ada 2 teman saya yang datang ke rumah, agnostik dan ateis. Pertama waktu mereka mencibir Tuhan terpancing saya. Roh Kudus bilang gini, Bill jangan difasilitasi cibiran-cibiran, jangan difasilitasi, kamu harus fasilitasi yang benar. Apa Tuhan? Berdiam diri aja udah. Terus Tuhan kasih ayat itu, ingat loh Bill, Pengkhotbah 3 ayat 11, aku udah kasih kekekalan dalam hati mereka, mereka lagi cari aku. Jangan kamu halang-halangi, kalau kamu debat kusir sama mereka, besok mereka gak datang lagi loh ke rumah. Kepancing saya, awalnya kesel saya. Seolah-olah pengen belain Tuhan, Tuhan bilang ini, aku gak perlu dibela kok. Ngapain bela-belain aku?
Terus saya doa, Tuhan berikan aku hikmat Tuhan. Karena saya nggak debat kusir sama mereka, karena saya dengerin mereka, mereka datang terus ke rumah. Dan kalau datang terus ke rumah sampai jam 1 pagi. Dalam hati kadang-kadang pengen aku ajak debat kusir, biar besok gak usah datang lagi. Datang terus. Lagi cari Tuhan toh. Siapapun ya orang yang bilang saya gak percaya sama Tuhan, pasti dia akan menjadikan apapun dan siapapun di dunia ini jadi Tuhan atas hidupnya. Karena manusia perlu sosok Tuhan. Bisa karirnya, bisa uang, bisa manusia lain. Bisa ketidakpercayaannya dia jadi Tuhannya dia loh. Oh dia bangga sama pokoknya dia akan cari sosok Tuhan aja. Karena udah dikasih kekekalan. Kekekalan tuh kayak kalau kita buka Google Map ada pin drop. Pin dropnya tuh berarti ketujuan itu. Itu dikasih itu sama Tuhan. Itu arti kekekalan. Saya diemin, doain. Satu hari waktu mereka tanya gini, menurut kamu gimana? Waktu mereka tanya pendapat saya baru saya jawab. Jawabnya juga hati-hati. Saya bilang gini, menurut aku loh ya, kamu kan nanya loh ya, menurut aku ya, saya gak pernah pakai kalimat gini, kamu salah, kamu gak mau saya. Saya ngomong pelan-pelan sama mereka. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bulan ke-6. Dua-duanya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan hari ini mereka jadi orang-orang yang sangat radikal buat Tuhan. Karena udah dikasih kekekalan. Jadi manusia itu cari Tuhan. Ironisnya di zaman perjanjian lama waktu ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang gini, jangan deket-deket. Kan kasihan. Semak belukar yang ada apinya, dihampiri sama Musa. Baca coba ayatnya. Tuhan bilang apa? Jangan dekat-dekat karena ini tanah kudus. Jadi kata kekudusan ya itu mulai berawal dari saat-saat itu. Tapi kan ironis, manusia nggak bisa menikmati kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak kudus. Kan belum ada Yesus. Belum ada penebusan. Akhirnya Tuhan membuat sebuah skema. Dari sebuah mezbah yang didirikan sama manusia, mulai kemudian Musa mulai dirikan mezbah juga selama perjalanan di padang gurun, tiba-tiba ada suara Tuhan bilang begini, sekarang buat tabernakel atau kemah Musa. Tujuannya apa? Supaya ada hari pendamaian antara Tuhan dengan manusia. Kemudian Tuhan bilang begini, sekarang kamu buat kemah, di dalamnya ada ruang maha kudus. Di mana aku di situ akan ketemu sama manusia. Terus Tuhan bilang begini, tetapi gak sama semuanya loh ya, sama satu orang aja. Yang jadi mediatornya manusia, siapa? Imam besar. Namanya siapa waktu saat itu? Harun. Cuman dia loh yang belum ketemu sama saya, mewakili kamu semuanya. Terus yang uniknya lagi, pertama kali yang memisahkan antara ruang itu dengan manusia yang ada di luar, namanya tabir. Sekarang kalau kita buka di Alkitab di digital kita tulis kata tabir, pasti keluarnya di Keluaran. Coba lihat, Keluaran 26, ayatnya yang ke 31. Pasti keluarnya di situ, betul nggak? Keluaran 26 ayat 31. Kalau kita pencet kata tabir, pasti keluarnya Keluaran 26 ayat 31. Itu kata tabir pertama kali ada di Alkitab di situ. Dikatakan begini, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kirmisi, lenan halus, dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Udah dikasih tahu nih cara buat tabirnya seperti apa. Ya, kita maju aja ke ayat 33, dikatakan begini, tabir itu harus kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Tabut hukum itu tabut perjanjian, itu mewakili hadiratnya Tuhan. Hadiratnya Tuhan nanti ada di situ, Tuhan akan turun di atas tabut perjanjian. Ya. Ke belakang tabir, jadi hadiratnya Tuhan harus ada di belakangnya tabir, maksudnya itu loh. Dipisahkan dari manusia. Sehingga tabir itu menjadi apa? Pemisah, katakan sama-sama saya, pemisah, 2, 3, pemisah. Tabir itu pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Bayangin coba, kekudusannya Tuhan, itu kalau dihampiri sama manusia. Kalau sampai waktu itu Musa berani-berani dekat, Musanya mati. Bukan Tuhan bunuh manusia, bukan. Karena kekudusannya Tuhan, tidak bisa bersatu dengan ketidakkudusannya manusia.
kekudusannya Tuhan akan membunuh manusia karena manusia nggak kuat sama kekudusan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Makanya Tuhan bilang gini, jangan dekat-dekat, mati loh kamu nanti. Oke, terus kok imam besar bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan dia nggak mati, Pak? Imam besar harus bersih-bersih dirinya. Sebelum hari pendamaian dia masuk ke dalam, itu dia harus bersihkan dirinya. Itu tugas yang paling mulia, paling luar biasa dan paling mengerikan juga. Karena kalau tiba-tiba Tuhan turun hadiratnya dan Tuhan lihat imam besar dari lensa hukum Taurat dan Tuhan menilai bahwa dia gak kudus, mati loh dia. Jadi bisa bayangkan hari pendamaian itu sekali setahun. Dia masuk ke situ untuk mewakili manusia, menghapus dosa, cuman sementara juga, tahun depan begitu lagi. Jadi waktu dia sehari sebelum masuk, kalau misalnya dulu ada tumpengan-tumpengan itu keluarganya. Kenapa? Karena mereka semuanya akan pasti datang, ya itu kalau misalnya kejadian sampai hari ini misalnya nih ya. Mereka pada datang semuanya ke rumah imam besar bilang gini, bro thank you ya besok udah jadi perwakilan aku jadi mediator, thank you banget ya bro, kamu udah kudus belum? Kamu udah puasa sosmed belum? Pikiran kamu udah bersih belum? Udah, aku udah 20-an hari gak lihat sosmed, bener, jangan sampai mati loh kamu besok. Jadi ada sebuah kehormatan dan ada sebuah kengerian juga yang terjadi. Itu sebabnya waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kakinya diikat sama temannya. Dan di ujung kakinya ada lonceng. Supaya nanti temannya ngecek, kling 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 kling. Kalau dia balas kling 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 berarti dia masih hidup. Kalau dia nggak balas, nggak ada balasan berarti dia udah mati di dalam. Kenapa gunanya ada tali? Supaya jenazahnya ditarik dari luar. Karena temannya nggak berani masuk ambil jenazahnya ke dalam, temannya bisa ikutan mati di situ. Repot nggak sih? Ketemu sama Tuhan aja repotnya minta ampun coba. Saya cuma mau gambarin aja kekudusan Tuhan waktu saat itu. Kalau kita bicara tentang holiness, kekudusannya Tuhan tuh nggak bisa menyatu sama manusia, nggak bisa. Manusia pakai sistem pengorbanan saat itu. Jadi imam besar lakukan banyak pengorbanan sebelum dia masuk. Itu pasti deg-degannya luar biasa itu. Sekarang coba lihat. Pertama kali kata tabir keluar di perjanjian baru. Itu di mana coba? Bapak Ibu, adik-adik semuanya klik tabir tadi kan keluar di perjanjian lama di keluaran tuh. Sekarang coba lihat di perjanjian baru. Pasti pertama kali keluarnya itu ada di Matius 27. Ayat berapa? 51 toh. Yang terjadi apa? Coba lihat. Waktu Yesus datang dan waktu dia katakan selesai di kayu salib. Yang terjadi adalah Yesus berseru pula dengan suara nyaring ayat 50 ya saya bacain. Lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa loh. Yesus gak dibunuh loh. Yesus menyerahkan nyawa. Artinya apa Pak? Menyerahkan nyawa. Nanti saya jelasin sebentar ya. Lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu dia nyerahin nyawanya, yang pertama kali dia lakukan apa? Dia robek tabirnya. Dan Yesus dikatakan adalah imam besar kita toh. Jadi waktu dia robek tabirnya, dia sebagai imam besar nih sama seperti semua prosesi di perjanjian lama sama, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia berhadapan sama siapa? Bapa di sorga. Dan yang paling dahsyat, dan saya nangis waktu baca ayat ini. Waktu saya dapat rangkaian ini dan saya baca ayat-ayat ini, nangis saya, gak tahan saya. Waktu Roh Kudus bukain ayat-ayat ini, saya nangis di kamar saya. Waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, apa yang dia bawa ke situ? Imam besar mana bisa dulu bawa manusia yang lain, teman-temannya, mana bisa? Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal yang ke-6, ayat 19 dan 20. Saya mau kasih tahu ini pelan-pelan supaya kita ngerti ya rangkaiannya seperti apa ya. Coba lihat ya. Bacanya kita baca pelan-pelan ya, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sekarang saya tanya, semua daripada kita selalu punya pengharapan kan? Pengharapan apa aja?
Nanti satu pengharapan udah selesai, pasti ada pengharapan yang lain. Kita hidup dengan pengharapan, nggak mungkin nggak. Selama kita bernafas pasti ada pengharapan. Nah, pengharapan yang dikasih tahu di sini adalah pengharapan mau berjumpa sama Tuhan, pengharapan tentang banyak hal, pengharapan yang udah pastinya keselamatan kehidupan. Pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Kenapa ditulis aman? Karena zaman dulu, zaman perjanjian lama, nggak aman. Harus nitip sama imam besar, doain ya. Gitu. Dan kalau ketemu sama Tuhan nggak aman. Makanya di sekarang dikatakan aman bagi jiwa kita. Kenapa? Karena telah dilabuhkan sampai ke belakang. Wow, berarti waktu tabirnya dirobek sama Yesus. Dia masuk berhadapan dengan Bapa di sorga. Semua pengharapan kita dibawa sama dia. Kamu butuh apa nak? Dia ngomong sama kita. Aku butuh kesembuhan, aku butuh keselamatan, aku butuh pemulihan Tuhan, aku butuh ini dan lain sebagainya. Aku bawa ya, dia persembahkan dan dia kasih lihat sama Bapa di sorga. Bukan hanya itu aja loh. Ayat berikutnya, ini yang buat saya nangis. Ayat berikutnya bilang begini, di mana Yesus telah masuk ke belakang tabir ya. Masuk ke belakang tabir sebagai perintis bagi kita. Kata kunci di sini adalah perintis. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berarti sekalian dan untuk selamanya. Saya mau jelasin kata perintis ini yang membuat saya nangis. Perintis itu bahasa aslinya adalah prodromos. Prodromos itu adalah manusia di zaman dulu. Ketika di dalam sebuah kerajaan, dia lari masuk ke dalam kerajaan itu. Dan dia teriak kepada semua warga, "Woi, ada orang penting mau lewat." Bisa raja, bisa perdana menteri, bisa permaisuri, bisa pangeran, bisa apa aja yang penting pokoknya. Orang VIP. Yang terjadi apa? Semua rakyat berdiri di pinggir jalan semuanya mengeluh-ngeluhkan orang pentingnya lewat. Topokin tangan. Itu arti kata perintis di sini, prodromos. Artinya apa? Waktu dia serahkan nyawanya. Waktu dia robek tabirnya. Bukan sekedar pengharapan kita dibawa masuk sama dia. Dia teriak kepada seisi sorga. Sebentar lagi ada orang penting mau masuk. Siapa? Saudara dan saya. Kita dibawa sama dia. Untuk pertama kalinya manusia diperhadapkan dengan Bapa di sorga. Dan saat itu kekudusannya Tuhan tidak membunuh manusia. Karena yang Tuhan lihat bukan kesalahan kita. Yang dia lihat adalah karya Yesus di kayu salib. Makanya dulu ya, waktu imam besar sebelum masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia menyembelih anak domba. Anak dombanya bahasa Inggrisnya without blemish, gak boleh ada celah. Yang dia lihat itu adalah bukan dosa orangnya, yang dia lihat adalah dombanya, gak boleh ada celah. Itu yang dikorbankan. Hari ini kita punya anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib. Namanya Yesus. Dan dia gak ada celahnya. Jadi waktu Bapa di sorga lihat kita, dia gak lihat kesalahan kita. Dia lihat anak domba yang sudah dikorbankan, yang tidak bercelah, yaitu Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Roh Kudus ada di dalam sini toh? Dan gak pernah ninggalin kita loh, waktu kita terima dia, Roh Kudus diberikan. Ada kekudusan Tuhan, ada roh yang kudus loh di dalam sini, hidup di sini loh. Kita dikatakan bait Allah bahkan, kok gak mati kitanya, ayo. Kok kita gak ada yang mati? Udah manunggal loh sama Tuhan di dalam sini. Kok gak mati? Karena Yesus. Karena kitanya dibawa masuk ke belakang tabir sama dia. Itu sebabnya yang membuat saya sedih ketika ada khotbah-khotbah yang kembali merajut kembali tabirnya dijahit lagi. Oh kalau kamu buat gini ntar Tuhan murka sama kamu. Ngawur aja. Mana ada? Gak ada. Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi penuduhan, penghakiman dan penghukuman, itu maksudnya. Di dalam Kristus Yesus hari ini. Gak ada. Terus Pak ayat-ayat seperti ini yang dicantumkan sini. Kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Kerjakan keselamatanmu. Keselamatan kita yang kita dapati dari Tuhan itu bukan dengan usaha dan upaya kita. Gak bisa lah. Dengan iman. Terus arti kerjakan keselamatanmu apa? Setelah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita ini setiap hari sekolah kehidupan.
Kerjakan keselamatanmu, arti bahasa aslinya working out, bukan working for. Working out, kayak orang olahraga gitu loh. Sekolah kehidupan, dan gak ada habisnya sampai Yesus datang. Gak ada habisnya. Semua kita punya kelemahan masing-masing. Nah, kalau kita udah ngerti ini dengan benar, analoginya hari ini yang benar-benar firman Tuhan kasih tahu sama kita adalah waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dibenarkan toh. Dibenarkan loh kita. Orang-orang yang berdosa dibenarkan. Nah, setiap hari perhatikan ini baik-baik, sebentar saya kasih ayatnya. Setiap hari kita dikuduskan sama Dia. Jadi kita nggak bisa berupaya untuk hidup kudus, nggak bisa. Hari ini kita hidup kudus karena kita sudah terima kekudusan, itu loh. Hari ini saya hidup taat karena saya sudah dilayakan. Bukan untuk dilayakan. Karena selesai di kayu salib. Banyak orang berpikir gini, saya harus hidup kudus Pak. Udah kita pakai upaya sendiri, supaya apa? Supaya saya dilayakan. Diperburuk lagi, dari atas mimbar suka didengungkan seperti begini. Misalnya ada ibadah baru mau mulai. Doa di awal begini, Tuhan layakan kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Doa seperti itu ya, kedengarannya bagus banget, tapi salah. Harusnya apa? Tuhan terima kasih bahwa hari ini kami semua sudah dilayakan. Selesai toh di kayu salib. Kata selesai itu artinya teleo, tetelestai, finish. Selesai udah. Itu sebabnya dia ngomong sama Marta, kamu tuh ya kalau mau melayani, mau memberikan yang terbaik, maksudnya duduk dulu seperti Maria. Terima dulu baru kamu bisa berikan yang terbaik. Agama, karena semuanya serba upaya-upaya, akhirnya kebalik-balik. Akhirnya kita hidupnya kebalik-balik, kita akhirnya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan kita merasa akhirnya baru kita dilayakan. Enggak gitu. Terus didengungkan lagi dari atas mimbar, ayo berikan yang terbaik. Kita makin bingung berikan terbaik itu apa? Nyanyi, dengerin khotbah, dengerin doa berkat, kasih persembahan, ikutan perjamuan, pulang. Apakah itu terbaik? Itu hanya bagian kecil dari tata ibadah kita. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Format ketaatan yang nggak pernah dibahas. Belajar terima dari Tuhan. Oh kalau gitu Pak, berarti kasih karunia Tuhan itu tiket buat dosa dong, enak dong udah diampunin. Jawaban saya begini, kalau kamu masih ngomong begitu, itu tandanya kamu gak pernah terima yang terbaik dari Tuhan. Kalau kamu terima yang terbaik dari Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Gimana caranya Pak? Saya kasih contohnya gini. Di Jakarta ya, ada 18 juta motor, Jabodetabek, oke? Makanya kalau nggak perlu ke Jakarta, jangan ke Jakarta, pusing. 18 juta motor. Dulu ya, sekolah kehidupan saya dulu, udah lulus sih kata istri saya udah lulus. Itu kalau motor nyalip-nyalip mobil, saya suka klakson kan udah deket gitu loh. Klakson, dia buka helm. Apa lo gitu? Hamba Tuhan manusia juga. Setengahnya Manado lagi. Ada darah-darah panas, ayo. Istri saya kalau udah kayak gitu ya, dia pegang kaki saya, dia punya kata-kata password yang paling hebat. Udah sayang jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh hati saya langsung. Oh iya ya, jangan-jangan jemaat. Iya udah biarin aja. Mungkin dia lagi harinya gak baik, mungkin dimarahin istrinya, mungkin lagi dipecat dari kerjaan, udah biarin aja. Ya oke lah gitu. Saya kalau dengar jemaat tuh penuh dengan belas kasihan, tiba-tiba lu gitu loh. Jadi setiap kali waktu istri saya lihat itu berhasil, setiap kali ada motor-motor kurang ajar gitu ya, istri saya bilang ingat loh jemaat loh. Lama-lama saya juga mikir ini jemaat dari gereja mana, kurang ajar semua. Kurang ajar semuanya jemaat-jemaat ini, ngawur aja gitu. Tapi itu caranya istri saya menenangkan saya gitu loh. Satu hari, 2018 kalau gak salah. Ada motor kayak begitu kurang ajar, saya diem aja kan. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kok kamu diam aja ya? Kok justru aku yang kesel kamu diam aja? Saya bahkan nggak ngeh gitu loh. Dia kayak gitu-gitu, karena udah terbiasa kan. Hari itu saya lulus. Yang validasi orang terdekat. Ya kan?
Yang bisa lihat, yang bisa menilai siapa? Orang terdekat kita toh. Makanya ya Bapak Ibu gak bisa validasi saya berdiri di atas mimbar. Oh gak bisa. Wih Pak Billy kalau di mimbar ya, kepalanya mengkilat loh. Istri saya tuh selalu bilang, kamu tuh di depan, kalau lagi khotbah pakai bedak kenapa sih? Itu lampu yang mantul itu, kasihan jemaatnya silau tau gak? Maaf ya kalau silau, anggap aja urapan Tuhan ya. Dulu gondrong loh rambut saya. Tahun 2000 rontok mereteli satu-satu. Jadi rambutnya almarhum duluan. Dipanggil pulang Tuhan. Ada ayat loh di Alkitab. Tidak ada sehelai dari rambutmu akan terjatuh. Terjatuh semua Tuhan baca. Ada ayatnya di perjanjian baru. Aku pas baca itu sedih loh aku. Ya Tuhan ini kok gak berlaku sama aku Tuhan. Habis semua Tuhan. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya saya kalau misalnya hari ini bisa berdiri di sini ya. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang menguduskan kita toh. Setiap hari kita dikuduskan Tuhan. Saya kasih ayatnya ya, biar kita nggak bingung nanti. Ya, ini ayatnya coba lihat ya. Coba lihat 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Coba lihat ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah apa? Dikuduskan. Oke, dikuduskan. Kamu telah dikuduskan, tiap hari dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Pertama kali ada ayat dan satu-satunya ayat bahkan yang mengatakan bahwa kita ini sudah dibenarkan dan dikuduskan. Dibenarkan dan dikuduskan, itu cuma di ayat itu. Maksudnya apa? Ini saya mau kasih tahu begini. Terima Yesus, itu namanya proses justification, kita dibenarkan. Terima Yesus, pertama kali waktu terima Yesus, oke? Setiap hari kita dikuduskan sama dia. Analoginya gini, ada seorang anak mau kerja di pabrik bapaknya. Bapaknya bilang sama dia, kamu kerja sama saya. Anaknya bilang gini, saya gak qualified Pak. Saya gak bisa ya kerja saya belum qualified, saya belum punya pengalaman. Saya hari ini angkat kamu sebagai ahli waris, sebagai orang yang memiliki semua hak atas semua janjiku. Roma 8 ayat 17, dikasih sama anaknya. Hari ini saya angkat, kamu orang yang akan kerja buat saya menjadi ahli waris. Itu proses dibenarkan namanya. Waktu kita terima Yesus. Sekarang anaknya waktu kerja di pabrik bapaknya, buat salah gak? Udah pasti buat salah. Gak mungkin enggak. Tiap hari buat salah. Waktu dia buat salah, bapaknya gak pernah datang kepada dia bilang begini, ngawur kamu, jadi anak gak tahu diri, gak dikituin. Kuk yang kupasang ringan. Jadi sama bapaknya dirangkul, dibilang begini, nak, yang kamu lakukan itu salah nak. Dia kasih tunjuk kesalahan anaknya, dia tidak pernah serang karakternya. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu akan ada dua suara dalam pikiran kita. Dia katakan begini, nak, yang kamu lakukan itu salah nak. Jangan lakukan lagi, bahaya buat dirimu nak. Dan dia gak pernah berseberangan sama kita, dengan kasih dia kasih tahu, dia rangkul kita, dia gak pernah tinggalin kita. Ada suara lagi, satunya lagi, itu dari iblis, dia bilang begini, ngawur kamu, gak layak kamu, bodoh kamu, itu iblis. Dan bahkan kita diingetin terus, kesalahan kita yang lalu, kalau masih ada di dalam pikiran kita, itu berarti suara iblis, bukan suara Tuhan. Gak ada penuduhan di dalam Kristus Yesus. Gak ada. Itu sebabnya arti analogi daripada ayat itu luar biasa. Berarti apa? Setiap hari kita dikuduskan sama dia. Kalau enggak mati kita. Karena Yesus. Jadi itu dasarnya dulu, kita perlu paham itu dulu baru kita bisa mengerti untuk selanjutnya saya harus bagaimana. Nah terus lagi kemarin yang tadi saya katakan, Pak tiket buat dosa dong Pak, berarti kalau dikasih karunia. 18 juta motor ya di Jakarta ya. Saya bilang gini sama anak saya tahun lalu, Keiten, kalau kamu buka pintu mobil, kamu lagi diantar ke sekolah, hati-hati nak, hati-hati. Lihat ke belakang, karena motornya seliweran di mana-mana. Oke? Satu hari, saya nggak bisa nganter dia. Dia diantar sama teman saya yang tinggal dekat rumah.
Dia bilang gini, Kak aku anterin aja besok Keaton ke sekolah karena kakak ada pelayanan. Oke. Siang hari, waktu saya ketemu sama teman saya bilang gini, Kak mobilnya penyok. Kenapa? Karena tadi pagi waktu dia buka pintu, dia nggak lihat-lihat, dia main buka, ketabrak sama motor. Kejadian. Waktu itu kejadian, saya masih belum ketemu dia, karena dia belum pulang sekolah. Sore hari dia pulang ke sekolah, dia masih di kamar, saya belum ketemu. Malam hari waktu saya ketemu sama dia, saya kebiasaan di rumah kalau ketemu anak-anak selalu bilang I love you. Dan selalu peluk mereka. Jadi malam hari waktu dia buka pintu kamarnya, saya bilang apa kabar? Aku belum ketemu kamu sepanjang hari, saya peluk dia. Dan waktu saya lagi peluk dia, saya bilang gini, Dek, kamu oke nggak? Kenapa Dek? Aku dengar kamu ditabrak motor. Terus dia bilang gini, bukan aku ditabrak, mobilnya. Dalam hati saya juga tahu mobilnya. Cuman saya lagi kasih tahu sama dia bahwa dia lebih penting daripada motornya, daripada mobilnya. Gitu loh. Kamu oke nggak? Kamu ikut ketabrak nggak? Enggak Dad, aku nggak apa-apa. Terus dia mulai nangis. Aku sedih Dad, itu ketabrak mobilnya. Aku lupa Dad, aku nggak lihat ke belakang. Aku minta maaf ya Daddy. Dia bilang gitu. Saya peluk, saya bilang gini, it's okay, it's okay. Yang penting kamu oke kan? Iya. Di dalam pelukan saya bilang gini sama dia, Dek, lain kali Dek, hati-hati ya Dek. Udah, selesai udah. Sekarang saya mau tanya. Berikutnya dia buka pintu mobil. Dia pasti akan hati-hati, karena dia akan ingat sama saya. Betul gak? Dia waktu dia ingat sama saya, bukan ingat karena dia ketakutan sama bapaknya. Tapi karena dia hormat sama bapaknya. Karena saya gak memberikan rasa ketakutan dalam hidupnya. Takut sama Tuhan, itu artinya hormat kepada Tuhan. Bukan ketakutan sama Tuhan. Makin kita terima kebaikan Tuhan, makin gak mau buat dosa toh. Itu sesederhana itu tuh. Jadi kalau ada orang datang kepada saya bilang ini, Pak kalau gitu kasih karunia tiket buat dosa, berarti kamu belum ngalamin kebaikan Tuhan. Kalau kamu udah ngalamin kebaikan Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Makanya kebalik-balik akhirnya. Jadi hari ini kita harus paham, kita sudah dikuduskan. Tugas kita adalah jaga kekudusannya. Kalaupun sampai kita slip dan jatuh, Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Terima kebaikannya dia dan ingat, yang terjadi hari ini ya bukan pengorbanan lagi, ketaatan yang dinilai sama Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Dulu serba pengorbanan toh, makanya imam besar masuk pengorbanan terus. Hari ini udah gak gitu. Makanya Tuhan lihat hati. Makanya di Matius dikatakan begini, kalau kamu lihat perempuan dan kamu sudah menginginkan dia, kamu udah dianggap berzina. Padahal belum secara fisik melakukan perzinahan loh. Yang dilihat hatinya. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah sama dengan pembunuh. Yang dilihat hatinya. Satu hari, anak saya Raina ini dia suka melukis. Jadi waktu dia umur 4 tahun, saya jemput dia dari Sanggar Melukis. Waktu saya jemput dia dari Sanggar Melukis, mbaknya bilang gini, Pak ikutin Pak ya ada pameran lukisan. Oke saya bilang gitu, berapa mbak bayarnya? 350.000, mahal amat mbak ikutan pameran aja. Iya Pak biar karyanya dipajang Pak nanti di situ banyak orang datang Pak. Oh ya udahlah, tahun 2004 tuh dia umur 4 tahun. Udah gitu udah, waktu mau terjadi pameran saya duduk seperti Bapak Ibu di sini, event organizer-nya datang. Dia datang ke depan, dia bilang gini, Bapak Ibu hari ini terima kasih udah datang, ini semuanya pelukis-pelukisnya ya Bapak Ibu, anak saya berdiri di depan, paling kecil umur 4 tahun, sampai yang paling tua 75 tahun di depan. Berdiri di depan sih pelukis-pelukisnya. Ini pelukis-pelukisnya Bapak Ibu ya, sekarang Bapak Ibu dipersilahkan masuk ke dalam ruang pameran. Bapak Ibu diberikan waktu 20 menit untuk lihat-lihat lukisannya, nanti setelah 20 menit baru semua pelukis-pelukis ini akan bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Nah gini Bapak Ibu, selama 20 menit lukisan-lukisan itu semuanya dijual katanya gitu. Ada harganya. Jadi bisa dibeli, tinggal hubungin nanti staf kami di dalam kalau berminat. Nah kalau sampai Bapak Ibu udah lihat ada lukisan yang ada stiker warna oranye, itu pertanda bahwa lukisan itu sudah laku, sudah terjual. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke silakan berdiri, silakan masuk. Saya bergegas masuk dong. Yang saya cari siapa? Lukisan anak saya. Saya nggak peduli lukisan yang lain. Saya lihat lukisan-lukisan yang lain lewat ke bagian anak-anak. Itu dia lukisan anak saya, ada namanya Raina Abigail. Harganya 350.000. Dalam hati saya gini, lumayan uangnya balik.
Uang pendaftaran kan tadi 350.000. Kalau terjual 350.000 lumayan balik kan, ya enggak? Waktu saya mendekat, saya ini orangnya nggak paham lukisan. Saya mendekat, saya lihat dari depan, lihat dari kiri, lihat dari kanan, lihat dari bawah. Saya nggak ngerti ini anak lukis apa. Tiba-tiba dalam hati saya gini, kok elek lukisannya. Itu karena saya nggak ngerti lukisan, jadi bagi saya ya jelek lah lukisannya gitu loh. Terus sebagai bapak yang baik saya ingin supaya lukisannya terjual toh. Jadi saya mulai cari orang-orang yang saya kenal. Pak, apa kabar Pak? Lihat Pak lukisan anak saya. Dia juga begitu lihatnya. Tapi karena dia nggak begitu kenal, jadi dia cuma lihatnya begitu aja gitu. Nih yang berikutnya kurang ajar karena teman baik soalnya. Bro apa kabar bro? Bill apa kabar Bill? Lihat dong lukisan anak gua, kalau suka beli dong gitu. Apaan tuh Bill? Aduh. Saya juga bingung apaan juga, saya juga bertanya itu apaan. Abstrak. Pokoknya udah sampai 20 menit, itu lukisan nggak terjual. Event organizer-nya samperin saya. Pak, kasihan loh Pak, gak laku Pak lukisannya Pak. Yang lain udah terjual semua teman-temannya Pak. Ya gimana Mbak, jelek Mbak. Mbaknya bilang gini, enggak Pak, kalau di sanggar melukis kami itu salah satu yang terbaik justru Pak. Karena dia kalau ngelukis tuh out of the box apaan sih. Maksudnya tuh aneh sendiri Pak. Dia gak seperti yang lain-lain, gak seperti mainstream yang lain. Dia punya pemikiran sendiri, itu luar biasa. Ini orang gak paham aja Pak lukisannya Pak. Jadi gimana dong Mbak? Udahlah Pak. Bapak aja yang beli, ngawur aja kamu. Enak aja. Ngapain saya beli lukisan anak saya sendiri Mbak? Di rumah juga banyak. Dalam hati saya udah pendaftaran 350.000, beli lagi 350.000, ngawur aja. Banyak Mbak di rumah. Terus dia berhasil untuk convince saya, dia bilang, Pak kasihan loh Pak, nanti kalau dia keluar Pak, gak ada stiker warna oranye, kasihan loh Pak. Terus saya mikir ya bener juga ya, teman-temannya udah terjual loh semuanya. Jadi dengan berat hati, saya beli lukisannya. Ya udahlah Mbak, kan habis dibeli dikasih stiker oranye toh. Anak saya waktu setelah 20 menit masuk kan, dia berteriak, Dedi, lukisannya terjual. Aku dalam, iya terjual sayang, puas kamu terjual. Dalam hati saya gini, gak akan ikut-ikut kayak gini-gini lagi, enggak. Udah bayar 350.000, aku juga yang beli, udah enggak, dalam hati, enggak akan pokoknya. Ikut-ikut kayak gini-ginian lagi, mana jelek lukisannya gitu. Dalam hati. Terus dia tanya sama saya, Dad, siapa yang beli? Dedi yang beli. Dia makin berteriak, thank you Dedi, thank you. Dia peluk saya, thank you Dad, thank you. Kamu kok seneng banget nak. Karena memang aku buat itu untuk Dedi. Oh gitu. Terus yang parahnya, benar-benar parah, dia bilang gini, Dad, waktu aku lagi ngelukis, aku tuh teringat sama Dedi loh. Jadi dalam hati saya, sejelek itukah saya? Seabstrak itukah saya? Bapak Ibu, setelah 1 bulan pameran, lukisannya dikirim ke rumah saya toh. Dari tahun 2004 sampai sekarang udah berapa? 20 tahun loh. Anak saya udah hampir 25 tahun sekarang. Itu lukisan gak pernah turun dari tembok di rumah saya. Karena saya terngiang-ngiang sama kata-kata dia, aku buat ini untuk Dedi. Pernah satu hari ya, itu berpindah ruangan, ada di ruang adiknya. Kita lagi habis mesbah keluarga di situ. Kita lewat, aku lewat di situ. Pendirian saya tetap sama, welek. Tapi gak akan saya turunkan. Hari ini ya, Bapak Ibu datang ke tempat ini. Nyanyi tadi toh. Suaranya fals semua. Gak sebagus tim praise and worship toh. Suaranya parau, fals. Sama Tuhan diambil, dipajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu jemaat-jemaat GKMI, suaranya jelek-jelek Tuhan, kenapa dipajang? Tahu gak Tuhan bilang apa? Aku gak lihat kualitas suaranya. Aku lihat hati mereka datang dengan ketaatan yang luar biasa. Itu sebabnya aku pajang. Karena ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Ketaatan kita hari ini lebih dahsyat daripada. Dan hari ini yang harus memerdekakan kita. Saya taat karena saya sudah dilayakkan sama Tuhan.
Saya taat karena sudah dikuduskan sama Tuhan. Bukan untuk meraih kekudusan. Saya mempertahankan kekudusan saya. Ingat ya, Alkitab mengatakan kita nih harus hidup sebagai anak-anak terang. Satu-satunya cara bagaimana sampai terang itu bisa padam, itu karena ulah kita sendiri loh. Ulah kita sendiri. Saya kasih ayat terakhir ini ya. Coba lihat ya. Matius pasalnya yang ke Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 dan 23. Coba lihat ya. Saya tutup dengan ini ya, supaya Bapak Ibu ngerti semuanya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, karena di sekitar kita gelap semua. In the unholy world. Gelap semua toh. Kita waktu terima kekudusan dari Tuhan, terang di dalam sini. Apakah terang itu karena kita raih? Enggak. Dikasih sama Tuhan kok. Karena Roh Kudus di dalam sini, kita ada terang di dalam sini. Makanya terang itu bisa pudar, bahkan bisa padam. Yang padamkan bukan Tuhan, yang padamkan diri kita sendiri. Kalau nggak jaga mata. Kenapa? Karena mata sama telinga adalah pintu gerbang hati. Jadi hati-hati loh sama matamu. Indonesia tahun lalu urutan 1 di dunia loh, bukan di Olimpiade, jangan bangga. Bukan Piala Dunia. Nomor 1 orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari. Kecuali jemaat GKMI. 5 jam per hari, gila gak? Itu karena setiap hari begitu aja ngeliatin orang, ngeliatin. Bahkan kalau bangun pagi yang dicari sosmednya orang yang dia paling gak suka. Keluar negeri terus flexing banget sih kamu gitu. Gak penting banget gitu kan, baru bangun pagi tangannya gini-gini, bukan cari suami, bukan cari istri, cari HP. Makanya 5 jam per hari, matanya gak dijaga. Gelap loh hatinya akhirnya. Jadi hati-hati. Makanya kekudusan yang sudah dikasih itu membawa terang yang luar biasa di dalam sini. Terus dikatakan lagi, Lukas 12 ayat 3. Dikatakan begini, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena apa yang kita katakan akan terdengar dengan telinga toh. Dan telinga itu akan terus menyerap. Makanya ada orang Kristen yang suka latahan. Latahnya begini, dikit-dikit kalau dia lupa sesuatu ngomong gini, mati beneran nanti loh. Terus dikit-dikit gini, aduh stres beneran dia. Hati-hati loh dengan kata-kata kita. Ucapkan kata-kata syukur. Karena itu adalah passwordnya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan loh. Ucapkan kata-kata syukur supaya telinganya dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Perhatikan prinsip ini. Pernah gak ngobrol sama orang, terus kita ngobrol lama-lama kita kecapean. Karena dia ngomong tentang dirinya terus. Orang itu cakap berbicara tetapi tidak cakap berkomunikasi. Oke? Ada orang yang lain lagi, dia ngomong sampai selama-lamanya, tetapi waktu kita dengar, kita senang banget dengerin dia. Itu orang berarti cakap berkomunikasi. Nah, pribadi yang paling sering bicara sama kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita keluarin kata-kata negatif, kitanya mungkin puas secara emosi. Kita mengumpat lah dan segala macam. Yang dengar apa? Jiwa kita yang dengar. Jiwa kita kecapean dengarnya. Karena keluar kata-kata negatif. Tetapi ketika sebaliknya kita keluarkan kata-kata positif, kata-kata hikmat, kata-kata ucapan syukur, walaupun kita akhirnya susah waktu kita mengatakan begitu, jiwa kita dipuaskan. Karena kita menjadi orang yang cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Paham ya? Jaga mulutmu. Jaga penglihatanmu. Supaya pintu gerbang hatinya tetap bersih. Dengan itu kita terang hatinya. Ya. Tadi lagu kita nyanyikan oleh kuasa darahmu, boleh tim musik naik ke atas. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Itu lagu direkam sama saya, sama teman-teman saya. Lagu ini yang tulis teman saya. Ya. Dan waktu ditulis, lagu ini ditulis, ini lagu ini kita rekam di dalam hari-hari yang kita sedang kerja. 6 pria, 6 wanita.
6 pria, 6 wanita. Salah satu 6 prianya itu saya. Karena saya diajak sama teman saya. Gini-gini bisa nyanyi saya. Cuman gak pernah nyanyi aja. Jadi kalau dengar Oleh Kuasa Darahmu, itu udah banyak di cover sama orang-orang lah. Tapi original recordingnya itu sama teman-teman saya, sama saya. Keluarnya itu namanya Harvest Praise Ministry, itu yang pertama kali. Waktu kita rekam lagu ini, kondisi kita udah betul-betul capek. Karena hari kerja. Dan saya gak pernah lupa, take vokal terakhir yang pria itu jam 12 malam. Hari kerja loh, besok kita kerja. Saya gak pernah lupa, saya bilang gini sama teman-teman saya, guys semangat ya, udah terakhir loh. Habis kita selesai ini kita pulang ya, oke. Kita nyanyi lagu ini. Oleh Kuasa Darahmu, kita nyanyi. Udah selesai, saya keluar. Kita rasa hadirat Tuhan. Waktu kita keluar ke studio, ada 6 wanita di situ nangis-nangis. Teman-teman kita, aduh rasa hadirat Tuhan Bill, ya bener, aku juga bilang gitu. Operator studio, tangannya gemeteran. Bukan orang percaya, kerja di situ udah 30 tahun katanya. Dia panggil saya, Pak, yang nyanyi tadi kan 6 orang Pak. Kenapa di komputer saya ada 7 suaranya? Merinding saya. Karena tempat itu kalau keluar juga serem di luarnya. Pikiran pertama apa? Hantu. Pikiran pertama, wih jam 12 malam tempatnya angker. Terus sama dia tau gak diapain? Dia keluarin suaranya satu-satu. Ini suara siapa? Suara dia, suara dia. Tiba di suara itu. Ini operatornya yang ngomong, Pak ini oktavnya melebihi Michael Jackson atau Mariah Carey. Tinggi sekali dan merdunya luar biasa. Saya cuma bisa mengambil kesimpulan, malaikat Tuhan nyanyi bersama-sama kita malam hari itu. Ini kisah di balik lagu ini yang banyak orang gak tahu. Dan sebelum di mixing, sekarang kalau Bapak Ibu dengar yang original recordingnya udah gak kedengeran. Waktu sebelum di mixing, saya bawa mentahnya ke sebuah ibadah persekutuan doa kecil di Jakarta. Tiba-tiba ada orang gubrak di belakang. Dan dia nangis-nangis, dia bilang gini, saya datang dengan kepahitan. Saya tadi lihat malaikatnya keluar. Dia lihat ada malaikat keluar dari speaker. Dia dilawat Tuhan. Dia terima Yesus hari itu. Saya bilang sama teman-teman saya gini, paling tidak kita tahu dengan semua ketaatan kita malam hari itu, walaupun capek kita, ada 1 jiwa diselamatkan. Ini kisah di balik lagu ini. Dan sampai hari ini saya kalau dengar lagu itu, dari tadi saya duduk di situ, saya ingat sama momen-momen itu. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Percuma kita melayani Tuhan, korbanin waktu, kalau gak ada ketaatan percuma. Dan ketaatan kita ini bukan ketaatan yang mencekam, bukan. Karena ketaatan itu kita lakukan karena kita sudah dilayakan sama Tuhan. Dan hari ini harusnya kita merdeka, kenapa? Karena kita udah dikuduskan sama Tuhan. Jadi kita taat itu karena kita sudah dikuduskan, kita sudah terima yang terbaik dari Dia. Dan lihat deh, Tuhan akan terus berikan dan kasih tanggung jawab yang baru sama kita. Yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Haleluya. 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 Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Semua mata tertunduk, tertutup. Saya mau tanya hari ini, kalau ada di antara kita yang hidupnya tertuduh dan bahkan hidupnya terus merasa bersalah, merasa nggak layak bahkan masih terbelenggu sama dosa. Dan engkau mengatakan pada malam hari ini, aku mau dibebaskan. Aku mau bebas dari semua pikiran-pikiran yang salah. Aku mau dibebaskan dari belenggu dosa bahkan. Boleh angkat tanganmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Boleh turunkan tangan-tangannya. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Tuhan, hari ini merdekakan anak-anak-Mu. Karena di dalam kehidupan kami Tuhan, hari ini Tuhan tidak menuduh, tidak menghukum, tidak menghakimi. Kalau ada suara-suara itu di dalam hidup kami, itu bukan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus. Semua kehidupan ini merdeka hari ini Tuhan. Karena karya Yesus sudah selesai di kayu salib. Terima kasih hari ini kami mengerti bahwa kami yang justru sudah dikuduskan sama Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini kami mau jaga kekudusan itu. Kami mau jaga pintu gerbang hati kami. Supaya terang Tuhan tidak pernah pudar dan padam Tuhan. Kami mau jaga mata dan telinga kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan meteraikan firman ini. Supaya kami setiap hari lulus dari sekolah-sekolah kehidupan kami. Dan itu semuanya karena kekuatan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Kalau yang terikat dengan dosa pada hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah mereka bisa lepas. Tapi karena kasih Tuhan, mereka dilepaskan dari belenggu dosa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, hari ini kemerdekaan terjadi buat anak-anak-Mu. Hari ini aku berdoa Tuhan, kekudusan yang Tuhan sudah berikan akan terus menjadi cahaya yang bersinar dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Meteraikan firman ini ya Tuhan, dan kami belajar kami sudah menerima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Jesus. Oleh